Membaca, menulis, dan bertukar informasi merupakan awal dari peradaban manusia. Sebenarnya literasi itu kan kalau kita belajar dari paradigma agama kita, agama Islam, yang paling unik di dalam agama kita itu kan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW kan membaca. Jadi artinya beragama yang paling fundamental di dalam agama itu justru agama yang sangat mendukung atau yang ditopang dengan kekuatan paradigma belajar dan membaca. Untuk saya sendiri memahami literasi itu mencakup beberapa aspek. Mungkin yang pertama dalam segi kemampuan seseorang dalam mengolah baca, terus menulis, juga termasuk analisis tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sehari-hari, terus mengolah pola pikir yang tepat, kemudian berbahasa. Nah, 5 aspek ini saya kira masuk semua dalam literasi. Sejarah mencatat peradaban manusia dibangun melalui literasi. Bisa dipastikan, semakin maju peradaban suatu bangsa, semakin tinggi pula kualitas literasinya. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kan Indonesia memiliki SDA, sumber daya alam yang kaya, sehingga itu bisa untuk kemaslahatan bersama. Kan beragam-ragam suku, bahasa, sehingga ketika kita sudah sadar akan literasi, itu tidak akan terjadi perpecahan. Karena dengan semakin banyaknya orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, berpikir kritis, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari, dapat mencetak bangsa dengan masyarakat yang cerdas, berkualitas, dan dapat berpikir dengan pertimbangan yang matang. Di era post-truth seperti saat ini, era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran, peradaban kita tengah diancam oleh informasi-informasi hoax yang dapat memecah belah bangsa. Sampai kapanpun hoax itu berbahaya. Seperti itu, karena kurangnya literasi, minat baca itu bisa menggiring ke hoax seperti itu. Jadi seperti itu, bisa jadi orang yang menulis hoax itu sendiri itu kurang baca juga seperti itu. Jadi mereka sekarang kan banyak mengkritik tapi kurang membaca seperti itu. Alih-alih membangun peradaban bangsa yang maju, jika masyarakat tidak cerdas dalam menyaring informasi, konflik di dalam bangsa akibat hoax dapat memicu kemunduran peradaban. Disinilah peran literasi menjadi alat tempur utama untuk menangkal kemunduran peradaban. Membangun alam pemikiran yang utuh dan peradaban yang berkemanusiaan, maka berliterasi secara teks itu masih sangat relevan dalam perkembangan teknologi informasi saat ini. Dampak yang kita dapati dengan cara kita minat belajar itu apa? Kita tidak mudah termakan oleh hoax dengan zaman seperti itu atau hoax seperti itu. Karena hoax itu tercipta oleh orang yang dahaga dengan membaca. Jadi dia miskin membaca, artinya dia instan. Dia mendapatkan suatu isu, suatu bacaan, suatu berita, lalu dia makan mentah-mentah. Itu termasuk juga dampak kita kurang membaca. Literasi itu sangat penting karena kalau tanpa adanya literasi, kita bisa termakan berita hoax. Jadi tradisi literasi teks masih sangat relevan untuk mengimbangi berita-berita yang parsial, sepenggal, dan menghadapi era prostat. Ironisnya, UNESCO menyebutkan Indonesia menjadi negara dengan urutan kedua dari bawah
soal literasi dunia. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Sedangkan kita di TBM mencoba dengan varian buku-buku yang banyak. Sehingga untuk memantik minat baca seseorang itu lebih bergairah lagi. Soalnya banyak opsi. Kalau di sekolah kan misal buku-buku LKS, buku-buku tentang teori-teori yang seperti itu, baru lihat judulnya saja itu ada kesan bahwa males karena di kalangan pelajar literasi itu hanya berupa membaca dan nanti bisa hanya untuk formalitas mengerjakan soal, padahal literasi bukan seperti itu. Menurut saya literasi adalah membaca untuk menemukan solusi dan mencari akar permasalahan untuk memecahkan masalah. Menurut saya agar literasi di kalangan pelajar itu bisa meningkat, kita di sekolahan bisa lebih mengaktifkan perpustakaan. Apalagi biasanya perpustakaan di sekolah kan hanya sekedar buku-buku, tapi bukunya itu hanya buku seperti novel, bukan buku yang bisa membuat pola pikir pelajar itu lebih berkembang seperti itu. Literasi ini yang kita bangun adalah membaca, minat baca. Apa yang kita lakukan ketika kita harus punya minat baca, kita harus menata mental dulu dan pikiran dulu apa yang kita sukai dalam membaca. Itu yang pertama. Kedua itu kita harus mempunyai teman dalam lingkaran membaca juga, itu juga motivasi kita untuk giat belajar dalam arti membaca. Saya akan padukan dengan slogan Ibnu, yaitu belajar berjuang bertakwa. Belajar sendiri itu punya indikasi yaitu membaca. Di sini kalau pelajar membacanya adalah dengan cara teks, kalau sudah turun masyarakat membaca dengan konteks, ya seperti itu. Kedua yaitu berjuang. Ketika kita sudah mendapat apa yang kita baca, kita berjuangkan, kita rawat, kita membuat kegiatan membaca, membuat komunitas dan lain-lain seperti itu. Setelah itu kita mencapai bertakwa, mempunyai ilmu, berarti kita tahu tentang apa yang diciptakan Tuhan, tentang ilmu, tentang pengetahuan, dan tentang intuisi atau perasaan yang kita bangun seperti itu. Bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca, tapi juga literasi itu sebagai hal untuk bisa membuat pola pikir berkembang dan juga mencari solusi. Tapi solusi di sini adalah solusi yang baik dan benar, bukan solusi yang salah. Misalnya kita dihadapkan bahwa kita tidak bisa mengerjakan soal, kita bisa membaca untuk mengerjakan soal dan menemukan solusinya. Tapi juga ada solusi yang lebih singkat atau mudah, yaitu dengan cara mencontek. Jadi solusi ada yang salah dan juga ada yang benar. Jadi harapan saya dengan adanya literasi ini, para pelajar bisa menemukan solusi yang benar, bukan solusi yang salah, dan bisa membedakan dan cara pola pikirnya lebih berkembang lagi. Literasi harus menjadi budaya masyarakat dan mendesak untuk diimplementasikan. Caranya, semua pihak harus terlibat dalam praktik dan perilaku literasi, menjadikan masyarakat dekat dengan aktivitas membaca dan menulis. Langkah yang paling efektif untuk meningkatkan literasi di lingkungan kita ya kita mulai dari diri sendiri lah. Karena tidak mungkin kita akan menyuruh orang lain. Misal dalam hal baca, kita tidak mungkin menyuruh orang lain dulu tanpa kita lakukan. Jadi berarti solusi konkret ya untuk paling efektif. Karena menurut saya ya kita itu pahami dulu apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga misalkan membaca itu bisa menjadi hobi kita. Nah, membaca tidak melulu dengan membaca buku. Ketika kita bisa membaca buku dan menganalisisnya, berarti kita bisa membaca peka terhadap lingkungan dan sebagainya. Jangan pernah merasa malas untuk membaca. Karena dengan membaca akan meningkatkan kerangka berpikir kita, tepat sasaran dalam mengambil keputusan, dan hidup dalam kebahagiaan. Karena apa? Dengan membaca akan membuka cakrawala dunia yang kita tidak pernah mengetahuinya. Dengan membaca akan menemukan sebuah pemuda-pemuda yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Selamat menunaikan ibadah membaca. Kita jangan ikut-ikutan dengan motivasi-motivasi tentang ayo kita membaca, tapi itu kita munculkan diri sendiri dengan cara ya ada buku, gambar, kita menulis, itu juga literasi. Ada komik kita baca, nggak apa-apa. Ada status WA, baca nggak apa-apa. Itu juga salah satu membaca.
Jadi yang penting bukan kata-kata atau kalimat atau sebuah paragraf, tapi tindakan nyata. Tapi saya akan mengutip quotes dari Kiai Sahal. Kita itu menjadi bodoh ketika kita itu berhenti membaca. Kalau kita merasa cukup dan merasa sudah pintar, maka kita akan berhenti di satu titik dan kita tidak akan membaca lagi. Justru pada titik itulah kita tidak menjadi pintar, tapi justru menjadi bodoh. Saya berharap untuk teman-teman semuanya, nggak cuma anak laki-laki saja, juga teman-teman perempuan harus mau memajukan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Boleh itu di daerah masing-masing, bisa juga itu disalurkan ke daerah-daerah lain. Karena jika kita lihat literasi di Pati Utara atau di Pati khususnya saat ini, itu sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka dari itu, ayo kita hidupkan literasi di Kabupaten Pati.